ribu, ketemu angka 58.310.000. Nah, ini untuk keuntungannya jadi 58 juta dikurangin 18 juta, ketemulah labanya 39.433.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mamang Nila, channel yang membahas tentang budidaya ikan nila skala rumahan. Hari ini kita akan membahas tentang keuntungan budidaya ikan nila sedetailnya. Kita mulai dari touring kolam terlebih dahulu. Ini kolam dengan bibit sudah umur 2 bulan, udah ukuran 2 jari. Ini juga sama, sudah umur 2 bulan. Ini tebar bibit di awal bulan Oktober. Sekarang sudah memasuki akhir November, ya kurang lebih 2 bulan kurang lah. Sudah seukuran seperti ini. Dari tebar bibit kemarin bulan Oktober ada beberapa yang sudah besar. Ini kita sortir kemarin segini. Jadi untuk pertumbuhan ikan nila itu tidak merata ya, semua ada faktor-faktor yang membuat pertumbuhan cepat dan lambat. Salah satunya gen pastinya, yaitu kualitas bibit kita pada saat beli itu yang baik pasti akan cepat besar. Nah, seperti ini dia perkembangannya sangat cepat dibandingkan teman-temannya yang di sini. Ukuran 2 jari semua, yang sini udah 3 jari lah. Bisa dipanen sekilo isi 5 kalau yang ini udah lumayan. Kalau ini masih belum bisa dipanen, masih 2 jari. Nah, kemarin kita ada beli lagi bibit ini kecil-kecil, masih baru masuk. Kemarin kita beli sekitar 15 liter, seliternya isi 80 sampai 100. Nanti akan kita bahas perhitungannya. Jadi kolam di sini pakai sistem ras. Untuk mekanismenya saya sudah upload di video sebelum-sebelumnya. Ini untuk filternya, sebenarnya filternya kurang mumpuni ya, karena 3 filter ini untuk menampung 4 kolam. Harus agak lebih gede lagi filternya, cuman kita belum ada dana lagi buat pengembangan filternya. Oke, langsung kita ke pembahasan untung dari budidaya ikan nila. Silahkan disimak. Lanjut ke pembahasan laba rugi untuk budidaya ikan nila. Nah, di sini saya jabarin dari awal ya. Kita mulai dari modal kolam. Modal kolam kita habis total 23.500.000 rupiah. Ini ya. Ini komponennya dari tukang kita habis 7,5 juta. Itu tukang 1, connect 1 di sini masih harganya 300.000, habis kisaran 25 hari. Nah, untuk materialnya kita habis 5 juta. 5 juta tuh cuman semen, bata, sama ada rangka besi ya untuk dasar kolam, sama ininya juga, tiangnya juga. Nah, untuk sumur bor toren kita habis 6 juta, pompa, peralatan, pipa dan lain-lain, aerator, mesin, kita habis kisaran 5 juta sama lain-lain. Jadi total 23.500.000 untuk biaya pembuatan kolam plus air. Kalau tanah kan itu di tempat lain mungkin berbeda-beda ya, jadi nggak saya jabarin untuk lahan pembeliannya.
Nah, kemarin kita awal Oktober kemarin yang tadi saya rekam di kolam itu, kita beli bibit sekitar 5.500 ekor. Itu di harga 2 juta. Nah, ini hitungan kasar aja ya, karena penjualan itu kan kita kurang lebih ada harganya per liter 35.000. Nah, per liternya itu kisaran 70 sampai dengan 100 ekor. Jadi saya tembak misal 2 juta itu bagi 35.000 dikali 100, ketemu angka 5.500 ekor. Cuman ini kurang lebih ya, bisa jadi ada yang besar, ada yang kecil, kita nggak tahu ukurannya. Bisa jadi ada yang dapat 70 begitu. Nah, untuk pakan ini yang lumayan besar nih. Kita kan beli pakan itu, jadi kita dua tipe pakan pelet. Yang satu kita pakai protein yang bagus 30%, yang satu protein 10%, dan vitamin M4 sama molase. Nah, ini kita mix nih semua ini. Ada video di video-video sebelumnya udah saya kasih lihat cara kita bikin vitamin molase. Nah, terus ini untuk pakannya kita bagi 50% 50%. Jadi kita campur ini juga. Jadi mungkin proteinnya bakal lebih tinggi ya. Ini kita ngeracik ini karena harga pakan yang protein bagus sangat mahal ya. Mungkin kalau kita giniin, ini sih eksperimen kita aja. Jadi mungkin protein yang 10% nanti akan kebantu dengan 2 vitamin ini sama molase, serta dicampur yang protein 30%, mungkin akan merata ya nanti semuanya. Jadi pakannya bisa sampai kurang lebih 40%-an lah jika digabung. Nah, di sini harga per karungnya itu 375.000 per 30 kg satu karungnya. Yang murahnya 205.000. Untuk M4 50.000 kita beli online. Molase juga beli online. Ini sebenarnya harganya per kilonya 6.400. Cuman kita beli 10 kilo kan kisaran 70.000 plus ongkir karena berat. Kita pakai kurir yang kargo 30.000. Jadi ini udah plus kurir kirim barangnya. Jadi kena 100.000 per 10 kilo. Nah, untuk molase dan vitamin kita biasanya beli sebulan nih satu untuk yang molase. Untuk yang vitamin kita beli 2 botol untuk sebulan, konsumsi sebulan. Nah, ini kenapa kali 8? Kali 8 kali 4 ini saya ngitung 4 bulan ya, untuk estimasi dari tebar bibit sampai panen 4 bulan. Karena kan perkembangan ikan seperti yang tadi saya jelaskan berbeda-beda ya. Ada yang 2 bulan sudah gede, tapi untuk yang gennya jelek bisa jadi paling lama 4 bulan lah estimasi kita. Nah, di sini untuk pakan kita biasanya sebulan tuh kita habis 2 karung ya, 2 karung sebulan dikalikan 4 bulan 8 karung. 8 karung yang bagus, 8 karung yang biasa, dan 8 botol vitamin sama 400 kilo molase. Nah, ketemu angka segini, 5.440.000. Nah, tapi ini karena kita kosnya dari masih sedikit ya, modal kita belum banyak, jadi kita belinya kayak gini. Untuk sebulan cuman habis kisaran 2 karung yang biasa dan 2 karung yang bagus, jadi total 4 karung. 4 karung selama 1 bulan. Jadi kita hitung kayak gini dulu ya, nanti saya kasih hitung jika modal kita banyak. Nah, untuk biaya listrik 1 bulannya tuh kisaran 400.000. Jadi saya ngisi itu per 200.000. 200.000 tuh kisaran 2 minggu lah bisa sampai. Nah, ini kita hitung 1 bulannya 400.000 dikali 4 bulan. Jadi untuk listrik habis biaya 1.600.000. Nah, ini totalnya. Yang tadi bibit kita habis 2 juta, pakan habis 5.400.000, listrik 1.600.000. Listrik ini udah tetap ya, nggak mungkin bertambah atau berkurang. Mungkin kita yang bertambah atau berkurang di pakan. Kalau bibit saya rasa sih untuk jumlah segitu udah mentok ya, nggak bisa ditambah lagi dengan ukuran kolam
kami yang di sini. Jadi total biaya tuh 9.040.000. Nah, berapa sih untungnya dari total biaya 9 juta ini? Dari bibit, pakan, dan listrik kita habis 9 juta, berapa untungnya? Nah, ini kita pakai hitungan FCR 1:1 ya guys. Jadi 1 kilo pakan itu bisa menghasilkan 1 kilo daging ikan. Jadi FCR nya bagus ini ya, terbilang FCR 1:1. Karena kalau di kita kan sistemnya sistem ras ya, bagus sih untuk pakan kita. 1 kilo bisa jadi daging 1 kilo. Mungkin kalau di sistem bioflok itu bisa lebih FCR ya, karena dia kan makan itunya ya, bioploknya itu ya, makan ploknya. Nah, jadi dari kotoran itu bisa jadi pakan lagi dari ploknya itu. Kalau di sini kan enggak, murni dari pakan ikannya aja. Mungkin beberapa kali kita kasih pakan alami kayak dedaunan, daun pepaya, daun singkong, dan lain-lain, tapi itu enggak rutin, jarang lah. Paling seminggu berapa kali kita kasih itu untuk penyegaran ininya, tubuh ikannya. Nah, jika kita irit pakan dan berarti terhitungnya ini kita jual hanya 480 kilo ya dari pakan tadi, karena kan kita nggak maksimalin di pembelian pakan, jadi kita hanya panen 480 kilo. Sekilonya itu di sini kemarin naik, kita pertama jual harga 30.000, cuman sekarang di pasar udah harganya 45.000, jadi kita naikin. Kemarin terakhir ada yang beli, kita kasih harga 35.000, dia mau untuk konsumsi tukang sayur ya. Jadi ini saya estimasi harga 35.000 dikali 480 kilo ikan, kita dapat hasil 16.800.000. Ini ikannya nggak habis ya, di kolam masih ada. Nah, jika estimasi kita full jor pakan dengan modal yang banyak ya, misalnya dari 5.500 ekor yang kita beli itu, kita ada yang kejual 5.000 ekor lah, dan pakan itu kita maksimalin, nggak ada sisa di kolam. Jadi semua ikan terjual nih, dari 5.500 tuh terjual 5.000. Misalkan yang 500 nya mati atau gimana lah, intinya kita coba hitung kalau 5.000 kita jual di sini sekilo tuh isi 3. Nah, dari 5.000 ekor itu kita bagi 3 ikan, jadi sekilo isi 3 itu ketemu angka 1.666 kilogram ikan siap panen dari total 5.000 ikan. Nah, untuk mencapai 1.600 kilogram ikan itu dengan FCR 1:1, tadi kita kan ketemu 480 kilo tuh, kita habis buat pakan dan vitamin lain-lain habis 5.440.000 ya, itu 480. Nah, ini kalau kita 1.666 kilo kita kali 3,47, jadi untuk pakan kita habis 18.876.000 untuk jor pakan ya. Jadi semua kolam kita habiskan untuk panen. Kalau yang hitungan sebelumnya ini kan ikan masih ada nih di kolam, hanya sebagian yang kita jual karena kita kasih pakan hanya 480 kilo. Kalau ini kita kasih pakan 1.600 kilo dengan modal pakan 18 juta, kita jual harganya per kilonya 35.000, ketemu angka 58.310.000. Nah, ini untuk keuntungannya jadi 58 juta dikurangin 18 juta, ketemulah labanya 39.433.200. Itu kalau modal kita banyak untuk beli pakan ya. Nah, langsung balik modal, kita bikin kolam tuh satu siklus langsung balik modal. Tadi siklus 23 juta, kita ada laba 39 juta, kita udah meraup keuntungan tuh. Tapi kan karena modal kita terbatas, jadi ya kita ambil yang ini dulu 16 juta. Tapi ikan masih ada di kolam, belum habis. Jadi nanti tinggal kita ada uang penjualan, kita beli lagi pakan, kita
kita kasih lagi. Jadi gitu siklusnya kalau di sini. Nggak panen pun kita panen per itu, jadi panennya per kilo ya. Kadang ada yang beli 4 kilo, ada yang beli 7 kilo, ada yang beli 2 kilo. Itu semua permintaan konsumen langsung ya. Kita nggak jual ke tengkulak atau penjual di pasar. Jadi harganya agak lumayan lah kita jual. Kalau mungkin kita jual ke tengkulak atau pengepul, itu paling kena harga tuh kemarin kita cari partner ada kisaran harga 29.000 per kilonya, tapi kita nggak mau. Lebih baik kita jual ecer aja lah, pelan-pelan tapi untungnya maksimal gitu guys. Jadi kita ada uang buat beli pakan, ada uang buat beli pakan gitu. Jadi ya siklusnya nggak seperti di atas kertas inilah. Cuman kalau di atas kertas ini misalnya pembelian banyak nih sampai 1666 kilo satu siklusnya, mungkin untungnya bisa kayak gini. Cuman untuk mencapai ke sini agak berat ya. Dari step-stepnya juga udah saya tunjukin di beberapa video, kesusahannya gimana lah di budidaya ikan ini. Cuman kita sih tetap optimis ya dengan yang udah kita jalanin. Suatu saat pasti kita bakal sampai ke laba yang seperti ini, pelan-pelan. Alhamdulillah ya, banyak komen bilang susah untuk penjualan dan di daerah sini harga segini, di daerah situ harga segini. Ya memang tidak bisa dipaksakan ya untuk harga penjualan ikan di tiap daerah berbeda ya, karena kan sama lah kayak inflasi dan UMK juga berbeda-beda tiap daerah. Jadi kalau UMK di yang kecil nggak mungkin dia habis buat beli makan mahal gitu kan, pasti mengikuti lah daerah masing-masing. Dan disitulah negosiasi dari pembelian bibit, dari pembelian pakan juga ikut negosiasi. Di usaha juga kita harus belajar bernegosiasi lah, karena jualnya nggak seberapa tapi kita jangan boros buat beli pakan dan lain-lain juga. Kitanya habis banyak kan, itu nggak masuk kalau misalnya di daerah kayak gitu ya. Gitu guys, cukup. Semoga mencerahkan lah untuk keuntungan ini, perhitungan keuntungan nih. Cuman di tempat lain belum tentu kayak gini ya. Jadi disclaimer aja ini di tempat kita gitu ya. Mungkin sekian, udah durasinya udah panjang. Dukung terus channel Mamang Nila biar terus update untuk budidaya ikan nila kita. Nanti kita closingan kalau jadi kan yang kemarin bibit 5.500 nih kita awal Oktober, sekarang udah akhir November ya, udah 2 bulanan. Nanti di Desember akhir kalau laku semua kita closingan, atau di akhir Januari atau awal pertengahan Januari nanti kita closingan. Misal kita penjualan sudah habis berapa kilo, sisa ikan berapa kilo, nanti kita timbang. Di kolam ada berapa kilo, nanti untuk pakan kita udah habis berapa, nanti kita jabarin semuanya secara detail. Makanya dukung channel ini terus biar terus update ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.